oleh Allah. Oke, pada hari ini akan ada acara penyampaian destinasi ya Pak dari para rekan terkait tindak lanjut dari CGP Angkatan 9. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah Ibu Bagus Andriani dan Bapak Sekretariat, yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini, dan yang terhormat juga staf pendidik yang sudah hadir di ruangan ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, nanti akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yang kedua, berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Ade. Yang ketiga, akan ada sambutan dari Wakil Kepala Sekolah oleh Ibu Bayu Andriani. Yang terakhir nanti ada penyampaian presentasi dari Pak Suratman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Bu Titi sebagai dirjen dipersilakan. Untuk Bapak Ibu guru diminta untuk berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, diperkenankan duduk kembali. Oke, acara berikutnya itu supaya agenda ini diberkahi dan bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Ade. Kepada Pak Ade dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Guru yang terhormat, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita niatkan dan kita hadirkan kegiatan pada hari ini, semoga Allah mengabulkannya. Binatul qabul wal maqbul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, ya Mujibis Sa'ilin, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan ini, hendaknya memberikan
predikat yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami yang sudah berdoa pada hari ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, Ibu Bayu Andriani. Kepada Ibu Bayu Andriani dipersilakan. Terima kasih Pak Yuda sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh guru kita, rekan kita dalam kegiatan guru penggerak, yaitu pada diseminasi budaya positif. Alhamdulillah saya ucapkan juga selamat kepada Pak Suratman yang telah menjadi salah satu kandidat kita, yaitu guru penggerak di Tugu Utara 15 ini. Semoga juga teman-teman di sini termotivasi yaitu untuk maju menjadi guru penggerak, karena salah satu di dalam memajukan anak bangsa, salah satunya adalah kita menjadi guru yang selalu aktif di dalam melakukan pembelajaran. Jadi Pak Suratman ini merupakan yang pertama dan selanjutnya menjadi acuan, menjadi semangat untuk Bapak Ibu di kegiatan selanjutnya. Begitu juga untuk Pak Abdul Muarif, saya ucapkan selamat karena sudah menjadi kandidat di pengajar praktik, yang mana mudah-mudahan Ibu dan Bapak Guru menjadi seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Abdul Muarif dan Pak Suratman. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mau mendukung dan memotivasi kepada Pak Suratman. Itu aja yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bayu atas sambutannya. Semoga seperti apa yang Ibu Bayu bilang, Bapak Ibu guru yang lain termotivasi untuk mengikuti jejak Pak Suratman dan Pak Arif untuk aktif dalam kegiatan guru penggerak ataupun pengajar praktik. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu ke acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian diseminasi terkait budaya positif dalam yang akan disampaikan langsung oleh Pak Suratman. Kepada Pak Suratman, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pembawa acara yang sudah menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Sehat selaku Wakasek dan Bu Bayu Andriani selaku Wakasek pula. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Itu merupakan amal dari Ilahi Rabbi yang patut kita syukuri setiap hari ini. Kemudian salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita dan besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Pak yang saya hormati pula,
pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan saya, yaitu aksi nyata di modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin nanti kita akan ada tanya jawab sembari saya menyampaikan presentasi ini. Kita ada waktu sampai dengan jam 12 kurang lebih, ya. Baik, Bapak dan Ibu guru, langsung saja. Diseminasi positif, budaya positif. Saya Suratman, SPD, calon, baru calon ya, bukan guru penggerak, tapi baru calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ada 3 orang ini yang penulis saya, ada Bu Ana, ada Bu Arfa, dan ada Bu Titi. Mudah-mudahan nanti lulus semuanya, amin. Langsung saja, saya Suratman SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada kali ini ada 2 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Kemudian yang kedua, pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep tersebut, baik di kelas ataupun di rumah. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Apa itu perubahan paradigma belajar disiplin positif? Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini disampaikan oleh Stephen Covey. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, stigma, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, bagaimana motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia, eksplorasi manusia, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu tidak mendapatkan apa yang kita mau. Untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel ini. Dian Gosen dalam bukunya Researching School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Aktualisasi diri, kemudian penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kebutuhan fisiologi. Kita kira-kira berada di mana? Apakah kita memiliki semuanya untuk kebutuhan dasar manusia ini? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab nanti. Di samping nanti ada penjelasan-penjelasan mengenai apa itu aktualisasi diri, apa itu penghargaan, apa itu kasih sayang, apa itu rasa aman, dan kebutuhan fisiologi. Selanjutnya adalah ini yang akan kita bahas bersama. Kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan manusia agar oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan rasa aman untuk melangkah ke tingkat selanjutnya.
Kemudian kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan di tingkat ini. Keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Barangkali dari kebutuhan manusia ini ada yang dipertanyakan dari 5 kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Pertama, aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan fisiologi. Kalau penghargaan, mungkin bapak-bapak ada yang selama hidupnya pernah mendapat penghargaan, baik dari sekolah, baik dari lingkungan, baik dari teman sejawat. Ini ada penghargaan yang barangkali diterima oleh bapak ibu semuanya. Barangkali dari anak murid sendiri, penghargaan yang pernah kita dapatkan dari anak murid, terutama di hari guru ya, barangkali ini penghargaannya luar biasa nih, sampai berat bawa pulangnya. Kemudian kasih sayang ini mungkin kita bisa didapat dari, terutama dari pasangan kita ya, kasih sayang dalam arti tanda kutip. Kemudian kalau kasih sayang terhadap teman itu mungkin kasih sayang sebagai persahabatan. Rasa aman ini perlu juga untuk kita miliki, karena di setiap kita berada di manapun kita berada, pasti rasa aman yang harus kita punyai selama ini. Kemudian kebutuhan fisiologi ini mungkin ada pembahasan khusus nanti untuk kebutuhan fisiologi ini. Kemudian selanjutnya yang di posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Akan saya bahas satu persatu apa itu 5 posisi kontrol restitusi. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dean Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dean Gosen dalam bukunya Restitusi, Recruiting School Discipline tahun 1998 mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Ini pertanyaan yang perlu kita bahas bersama. Dan bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini pembahasan satu persatu apa itu membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian juga manajer. Saya bacakan terakhir saja sebagai manajer. Posisi terakhir dari manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Artinya berbuat sesuatu yang positif ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kita lanjut saja. Keyakinan kelas. Ini yang mungkin akan kita terapkan nanti setelah kita selesai bahas. Mungkin nanti ada yang langsung diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Ini kemarin sudah saya laksanakan pada saat Maulid Nabi. Saya panggil 10 atau 15 orang ke atas. Mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan ketika sudah berada dalam kelas. Mungkin banyak macam, datang tidak terlambat, kemudian juga tidak berisik, dan lain sebagainya. Ini murid semua yang melakukan hal itu. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Nah, ini mungkin sudah kesepakatan kelas, sudah kesepakatan semua murid untuk menyampaikan apa saja yang akan dilaksanakan ketika nanti sudah berjalan. Kemudian budaya positif sekolah disusun secara terus-menerus dan sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Budaya positif ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas yaitu antara lain yang pertama,
menumbuhkan keterlibatan murid dalam bentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antar guru dan murid-murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Dari tujuan ini barangkali Bapak Ibu guru ada yang menambahkan. Ini hanya pendapat saya saja. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang kaitannya dengan murid. Memang kita harus berfokus pada murid, memberikan kebebasan kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Silakan ada yang mungkin ingin menyampaikan terkait dengan tujuan dan penerapan kegiatan kelas. Ada yang menyampaikan? Saya harap untuk bisa memberikan satu atau dua tujuan ini kepada Bapak dan Ibu guru sebagai respon daripada apa yang saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Pak Yuda ada yang disampaikan? Cukup? Pak Budi? Cukup? Mungkin Pak Abdul Malik mungkin menyampaikan sedikit, ya? Oh nanti aja, lanjut aja ya. Oke baik, terima kasih. Katanya Pak Rahman tadi. Oh Bu Mesaro nanti ya. Tahapan-tahapan pembentukan kegiatan kelas yang sudah dilakukan di setiap kelasnya adalah jejak pendapat, menjabarkan peraturan sekolah, menulis keyakinan kelas dalam board menggunakan stick note. Ya kemarin saya sudah contohkan di kelas. Ini sudah menjadi tugas saya, mungkin akan diaplikasikan nanti oleh Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing. Segitiga restitusi ini menggambarkan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Apa ini segitiga restitusi? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini ketika ada masalah dengan murid kita, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah yang terlambat, kemudian yang berantem dengan temannya, saling ejek-ejekan, berarti dia punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini dari kelakuan yang telah dilakukan oleh anak murid itu, mungkin ada yang dibutuhkan. Apakah dia memang ini loh gua, ini loh punya perasaan yang sedikit emosional yang belum ditampilkan oleh atau yang belum diaplikasikan oleh mereka atau oleh peserta didik. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak kita saja ya, Bapak Ibu guru juga mungkin pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Begitu juga dengan peserta didik pasti punya. Bagaimana kita menghargai ataupun melihat kesalahan itu semuanya berbaik positif. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya memang bukan dia saja yang telah melakukan, tapi kita semua pasti sudah melakukan. Oleh karenanya bagaimana dari segitiga restitusi ini bisa bisa diaplikasikan untuk kita ke arah yang lebih positif lagi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian keyakinan apa yang kita sepakati? Segitiga restitusi ini akan diterangkan nanti dari hasil apa yang kita lakukan nanti di kelas. Oleh karenanya menjadi acuan kita ketika segitiga restitusi ini kita terapkan dan kita pahami bersama apa itu segitiga restitusi. Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang melekat pada kita sendiri kemudian pada peserta didik. Kita lanjut. Nah ini keterangannya segitiga restitusi. Karena saya baca semua karena memang banyak. Jadi hanya poin-poinnya saja. Sisi satu yang tadi di sebelah kirinya itu adalah menstabilkan identitas. Ya, ini mungkin bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Artinya memang mereka melakukan kesalahan itu kalau memang itu tidak baik. Makanya bagaimana kita merubah yang tidak baik tadi menjadi baik. Ini tujuan dari pertama segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, sisi dua itu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan sesuatu tujuan. Pastinya kita punya tujuan apapun yang kita lakukan. Kita mengajar dengan tujuan itu untuk mencari nafkah,
kita ngajar mungkin tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, di sekitar sisi ini yaitu tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasar pada sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang di sisi tiga, menanyakan keyakinan. Dari kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka langkah 1 dan langkah 2 akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia dapat dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya adalah kedua, ini pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas ataupun di rumah. Yang pertama yang saya dapatkan adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan posisi siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeserkan pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat kepada siswa. Sekarang kita mungkin sudah beralih ya dari zaman yang kita hanya memberikan ceramah dan lain sebagainya. Kita sekarang menyerahkan segala sesuatunya kepada murid. Kita berikan semuanya, kita libatkan murid untuk dan dalam pembelajaran. Pada budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat. Nah, ini tadi siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajaran lebih otonom, kritis, dan kreatif. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang memfokuskan pada pertumbuhan dan pembelajaran siswa melalui penguatan positif, pengajaran keterampilan sosial, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara guru dan siswa. Dalam budaya positif, disiplin positif menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan mempromosikan keterlibatan siswa. Hal ini melibatkan penggunaan sanksi yang konstruktif, pembelajaran berbalik yang efektif, serta pembelajaran dari kesalahan berbagai sarana untuk pertumbuhan dan memperbaiki perilaku. Disiplin positif membantu siswa untuk mengembangkan tanggung jawab, keterampilan sosial, dan sikap positif terhadap pembelajarannya. Kemudian pengalaman yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ini pengalaman yang didapat setelah saya mempelajari budaya positif, motivasi perilaku manusia. Konsep motivasi perilaku manusia menyoroti pentingnya faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi perilaku individu dalam budaya positif. Kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah konsep yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologis siswa. Dalam budaya positif, pendidikan berupaya menciptakan lingkungan di mana kebutuhan dasar siswa dipenuhi dengan memberikan perhatian, dukungan, dan kenyamanan. Selanjutnya dalam pengalaman yang di posisi kontrol institusi. Posisi kontrol institusi adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya keyakinan kelas. Pengalaman yang didapat adalah mengacu pada keyakinan dan harapan positif pada guru memiliki terhadap kemampuan dan potensi siswa. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan. Dengan menerapkan perubahan-perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga institusi, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memotivasi siswa untuk belajar dan tumbuh. Konsep-konsep ini saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan meningkatkan hasil pendidikan. Sekian dan terima kasih. Semoga menjadi guru yang memiliki budaya positif dan kaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, Bapak dan Ibu guru, ada pertanyaan dari yang saya sampaikan terkait dengan modul 1.4 masalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin banyak masalah-masalah yang ada di sekolah kita terkait dengan budaya positif.
Mungkin ada yang ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Silakan untuk membantu saya, barangkali ada yang perlu ditambahkan pada penyampaian saya ini terkait dengan guru penggerak. Mungkin nanti kita bisa sharing, bisa kita kerjasama untuk guru-guru yang lain untuk aksi nyata ini. Apalagi ketika nanti ada PNM, termasuk saya juga belum semua modul saya laksanakan karena memang tugasnya begitu banyak. Tapi insya Allah untuk PNM ini nanti akan saya kerjakan satu persatu. Silakan, ada yang lebih pertanyakan? Pak Ade, silakan. Ya, Pak Marit. Ya, silakan Pak Marit. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suratman yang sudah mengundang kami, khususnya Dewan Guru beserta jajaran pimpinan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mungkin teman-teman dengan istilah diseminasi masih kurang nanti ya. Teman-teman ada yang tahu nggak diseminasi itu artinya apa? Ya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang dilalui Bapak Suratman sebagai guru penggerak. Karena nanti di kemudian hari Bapak Suratman lebih banyak kepada praktek-praktek sebagai guru penggeraknya gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Suratman sudah memberikan apa yang sudah didapatkan selama mengikuti guru penggerak. Sedikit saya ingin berbicara. Mungkin yang pertama itu adalah sebagai saya meluruskan saja, meluruskan persepsi-persepsi teman-teman kepada calon-calon guru penggerak. Pengalaman sedikit, saya menangani CGP itu ada 6. Beliau berpersepsi di lingkungan unitnya masing-masing bahwa banyak sekali guru-guru yang sering menganggap bahwa guru penggerak itu adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, terpilih yang ibaratnya punya intelektual yang tinggi gitu. Saya ingin meluruskan saja bahwa kita ini adalah guru-guru yang masih perlu belajar, guru-guru yang masih kurang dengan keterampilan bagaimana mengelola kelas dengan baik. Di guru penggerak ini banyak sekali teori-teori yang kita belum sama sekali dapatkan selama 4 tahun di kuliah. Jadi saya meluruskan itu, ayo kita sama-sama menjadi guru-guru yang menjadi teman-teman yang haus tentang ilmu pengetahuan. Jangan kita puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Terus menjadi guru-guru yang mau belajar dan guru-guru yang mau menimba ilmu. Karena bagaimanapun kalau pisau tidak sering diasah, maka lama-kelamaan akan tumpul. Itu artinya juga sama seperti guru. Ketika guru tidak sering melakukan refleksi diri, maka lama-kelamaan kemampuan kita juga akan tertinggal gitu dengan yang lain. Jadi itu yang ingin saya luruskan. Jadi yang kedua, budaya positif ini memang betul sangat penting di dalam sebuah sekolah. Karena brand sekolah itu yang dilihat apa? Pasti budaya yang dilihat. Orang melihat Tugu Utara 15 itu budayanya seperti apa? Pasti yang dilihat itu. Apakah di Tugu Utara 15 itu budayanya bagus atau tidak gitu. Ini adalah brand yang akan kita sampaikan ya, kepada seluruh warga yang ada di sekolah. Saya senang ketika masuk ke Tugu Utara 15 ini punya budaya yang
sebelumnya saya belum dapatkan dari sekolah yang lain. Contohnya misalkan kita setiap hari Kamis itu kita melaksanakan pentas seni gitu ya, setiap pekan. Itu adalah budaya yang bagus gitu. Berarti itu adalah menjadi ladang, menjadi wadah buat anak didik kita untuk memberikan kemampuan keterampilannya gitu. Jadi mengeksplor apa yang mereka punya, dan itu salah satu termasuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Namun ada sedikit juga yang ingin saya sampaikan, mungkin ini menjadi PR kita semua, yaitu budaya positif mengenai tentang kebersihan. Hampir saya melihat itu ya, banyak sekali PR di sekolah itu adalah kebersihan, mulai dari kebersihan di dalam kelas dan juga lingkungan sekolah. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama-sama. Nah, jadi saya mengajak pada teman-teman semua, ayo kita sama-sama menuntaskan PR kita ini tentang kebersihan. Karena jujur saja, kalau saya dulu kalau di brand sekolah-sekolah swasta itu, orang tua akan melihat sekolah itu yang pertama pasti kebersihannya. Pasti kebersihannya. Kalau sekolah itu bersih, ya, itu orang tua pasti bakalan daftar ke situ. Itu kalau swasta. Apalagi kalau negeri gitu, pasti orang tua bakalan berlomba-lomba gitu. Nah, itu sedikit saja yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Pak Suratman. Nah, kalau menurut Pak Suratman, tadi sudah dijelaskan mengenai teori Maslow. Itu ada tingkatan kebutuhan manusia sampai ke paling tinggi dalam aktualisasi diri. Menurut Pak Suratman, kira-kira kalau misalkan kita ini sebagai guru pernah atau sering gitu ya punya programnya itu adalah program memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah mencapai capaian pembelajarannya dengan memberikan sebuah reward lah gitu pada anak-anak. Menurut Profesor ini termasuk budaya positifkah atau bukan? Dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muarif atas motivasinya terhadap teman-teman semua terkait dengan meluruskan mengenai guru penggerak ini. Sebenarnya tadi disampaikan semua kita adalah guru-guru hebat. Tinggal bagaimana kita nanti mengasah di program calon guru penggerak. Terkait pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Abdul Muarif, apakah pemberian reward kepada siswa-siswi kita seperti Ibu Aini ya, tiap hari Kamis itu ada kertas lembar dengan nilainya 2.000, 5.000 nanti ditukarkan di kantin. Itu sebenarnya kalau menurut pendapat saya memang idealnya sih tidak boleh seperti itu. Tapi memang kebanyakan sekolah kita ini atau sekolah-sekolah lain ya, itu membuat mereka jadi semangat, dalam arti tanda kutip ya, semangatnya dari apa dulu nih. Kita keseringan kasih reward juga nanti belajarnya kita nggak tahu belajar seperti apa gitu. Sebenarnya ini bagus untuk menggali karakter-karakter yang ada pada murid itu sendiri. Ketika di pentas seni ini mungkin bagus, tapi kita kembali ke kelas. Apakah murid yang kita kasih reward atau penghargaan dan apa yang mereka sampaikan itu pas nggak di kelas? Bagaimana dia berlaku dengan temannya, bagaimana mereka dengan pelajarannya, apakah memang itu di kelas yang lain dari teman-teman yang lain? Ini juga pertanyaan buat kita semua. Jadi menurut pendapat saya ada enaknya, ada tidaknya, ada ada untungnya, ada ruginya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang kita bahas bersama-sama. Kalau menurut saya sih memang boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi saya sampaikan. Ya. Mungkin teman-teman ada bisa bantu saya menjawab saya terkait dengan pertanyaan tadi Pak Muarif. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan kepada Pak Sehat masalah budaya positif di sekolah kita, apakah memang selama ini sudah kita terapkan?
ini juga kita semua supaya tadi disampaikan oleh Habib Muarif bahwa brand sekolah kita itu harus benar-benar kalau mau diakui stakeholder yang ada di sekolah kita ini, ya kita harus berbuat sebaik-baiknya, budaya positifnya yang lebih luar biasa supaya sekolah kita ini bisa menjadi panutan ataupun sebagai tolak ukur di sekolah-sekolah yang lain. Silakan Pak Sehat, mungkin masukannya nanti dari teman-teman minta untuk membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Abdul Muarif. Silakan Pak Sehat. Terima kasih Pak Sulaiman. Tadi apa yang dimaksud dengan Pak Arif tadi sebenarnya sudah lama, ya. Selalu kita memberikan arahan ke siswa. Salah satu yang tadi masalah kebersihan, ya. Tapi memang tidak pernah berkesinambungan. Ya, kita selalu di lapangan memberikan arahan ke murid, tapi tidak langsung masuk ke kelas. Jadi antara di lapangan sama di kelas selalu tidak berkesinambungan. Jadi kita selalu di lapangan, seperti saya orang lapangan tahu kan, selalu memberikan habis jajan buang, habis jajan buang. Tapi ketemu yang lain tidak terjadi. Jadi maksud saya bukan kita mencari kesalahan masing-masing, tapi mulai dari sekarang coba kita, kalau kita sama-sama kerja, jadi dua sama-sama kerja sama. Jadi kalau kita saling berkesinambungan, urusan gampang menurut saya. Anak-anak kita baik kok dan mengerti. Cuma kalau kita sedikit berhenti tidak memperingatkan, hilang. Saya memikirkan ini, kalau tahun kemarin lapangan kita tidak ada sampah, istirahat, selesai istirahat tidak ada satu pun sampah tahun kemarin. Tapi tahun ini mungkin karena guru juga banyak pekerjaan, ya, saya tahu nih benar-benar memang sebenarnya tugas guru itu apa gitu. Saya kadang-kadang bingung sih. Saya dulu diangkat dari tahun 88 itu kok gini-gini capek. Tapi anak muridnya tetap sama, yang juara-juara, yang sukses-sukses. Tapi sekarang nih, kita itu guru mengajar murid atau bikin administrasi. Kadang-kadang kalau kita ngomong begini salah ya, ini salah. Ini kita guru, harusnya kan sesuai dengan janji kita, sumpah kita itu diangkat menjadi guru untuk berhadapan dengan murid, untuk mencerdaskan murid. Kalau kebanyakan kita hari-hari administrasi, kapan ngajarnya nih? Tolong saya sebenarnya nggak setuju nih ada guru penggerak begini. Kalau menurut saya kurang sedikit. Waktunya ngajar gitu. Jadi kalau saya dulu seperti saya prajabatan, ayo dikandangin, jangan sekolah. Ini kita katakan begini, kita ada di tempat, nah, anak-anak minta pelajaran, kita nggak ngajar, gurunya ada, sekali dua kali, lama-lama kan dia pun ke rumah nih. Tadi pelajaran apa nak? Iya Pak, iya Bu. Bu Intan tadi nggak masuk ke kelas. Salah satu contoh ya. Kok ada Bu Guru Intannya? Tapi kan murid-murid nggak tahu itu Bu Intan dari ngapain. Dia tahunya Bu Intan ada tapi nggak ngajar. Sekali, dua kali, tiga kali. Nah kalau menurut saya kalau memang ada program begini, dikandangin. Jangan ada di sekolah. Terus waktunya dong kalau mau memang ada di sekolah ya. Udah tahu guru itu dari jam pagi, dari jam 6 sampai jam 12. Istilahnya waktunya dari jam 1 ke tengah malam. Karena ini urusan pribadi Pak sebenarnya. Ini tolong nanti Pak Marit dibicarakan lebih tinggi gitu ya. Ya. Jangan kita dituntut selalu begini Marit. Murid nakal yang disalahkan guru.
Bagaimana mau muridnya nakal kalau jarang ketemu sama gurunya? Nah, jadi ini tugas kita pertama dulu itu tadi. Jadi mungkin sistemnya dari sana begitu. Memang kadang-kadang yang imbasnya itu kita yang di bawah. Jadi kalau sampai dari masalah kebersihan, saya ulang kembali, saya minta ke teman-teman itu berkesinambungan. Kami yang bagian di lapangan selalu menjaga anak memberi tong sampah pada tempatnya. Ya, tapi sampai ke kelas juga harusnya sapu. Ya, kalau ada di depan kelas ada sampah, berarti kan guru kelasnya diam ya. Coba kalau ditegur, anak murid kalau sekali, 2 kali, 3 kali ditegur Pak udah ngerti, percaya sih. Tapi kalau anak-anak kita bawa sampah kita diam sekali, udah. Jadi begini teman-teman, kalau kita mau sekolah kita baik, ya gitu. Jadi saya juga tahu teman-teman banyak kegiatan, apalagi administrasinya banyak banget. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu, menjaga selah. Ya seperti Pak Suratman ya, salah satunya saya maaf Pak Suratman ya, sebenarnya saya gak enak. Saya sama Pak Suratman selain saya sama lo, saya dari orang tuanya juga udah kenal sini. Kalau gak enak saya kalau ngomong gak enak, ya kan? Sebenarnya banyak udah ngomong gini, udah sabar. Jadi demikianlah teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sukses. Amin. Ya, terima kasih Pak Sehat. Dilema permasalahan yang ada di sekolah kita seperti itu kondisinya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang barangkali kita bisa sampaikan bersama-sama, artinya bukan Pak Sehat saja. Tugas sekolah itu adalah tugas seluruh warga sekolah, baik orang tua, penjaga sekolah, tata usaha, guru, wakil kepala sekolah dan sekolah, semua. Bagaimana kita menyikapi pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Sehat? Apakah kita bisa gitu untuk depannya dengan kondisi-kondisi yang tugas kita semakin banyak? Apalagi saya kemarin, kuping kanan CGP, kuping kiri PPG, sampai ngebul otak saya rasanya, tapi saya nggak pikirin, sudah tanggung jawab. Memang ini dilema juga pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak tepat rasanya ketika mereka melihat sesungguhnya di bawah seperti apa kondisinya gitu, ya kan? Pasal mungkin ini menjadi acuan, menjadi bahan pertanyaan kita nanti ke depan di atas yang lebih tingkat lagi. Seperti tadi yang mereka sampaikan Pak Sehat, bukan Pak Sehat saja Pak yang menyampaikan seperti ini. Sebenarnya itu guru CGP itu tidak efektif. Apa sih dihasilkan di murid-murid? Ini kritisi saya itu, ya. Kita belajar online tiap malam, kemudian buka karya, walaupun dapat duit lumayan buat transport lah ya. Tapi itu menjadi bahan saya. Nah sekarang mungkin saya minta pendapat dari Bapak dan Ibu guru deh, karena waktu juga sudah ada. Jadi silakan sudah wajar nih, silakan lebih dulu 1-2 orang saja sebagai ada bahan masukan ke saya. Evaluasi nanti ketika saya sudah memasuki CGP. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti saya minta barangkali ada masukan dari Bapak dan Ibu guru, mungkin perwakilan dari Bapak 1, kemudian dari Ibu 1, Ibu guru 1. Ya, saya minta ke calon guru penggerak nih, mudah-mudahan nanti untuk tes berikutnya lulus. Amin. Bu Titi, silakan Bu Titi. Bu Titi, Bu Ana. Silakan Bu Ana, saya pengen dengar suaranya nih. Siapa tahu ini bagi awalan untuk calon guru penggerak angkatan ke-10. Amin, amin, amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri Bana? Ya. Biar kelihatan video. Kita direkam masalah ini. Ke depan Ibu Ana ya. Mohon maaf nih ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Suratman. Di sini sih tadi saya menerima tadi pesan dari teori dari bisa di boleh di sini ya. Di sini kan kebutuhan dasar manusia ada beberapa tahapan. Nah, kalau misalnya kita dari untuk ke siswa sendiri, apakah ini sudah berdasarkan tahapan sesungguhnya dalam realisasi di dalam kelas mengajar dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, kita kampung ya. Dari bapaknya, Bapak Guru, silakan. Biasanya nih gak jauh-jauh dari Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Mudah-mudahan dengan memberikan arahannya, Pak Yuda, sambutannya tetap sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bapak. Tadi kan sudah disampaikan beberapa terkait kebutuhan dasar, terus ada kalau tidak salah ada motivasi juga ya Pak ya. Nah, selain kebutuhan dasar manusia ini yang harus terpenuhi untuk siswa, kita juga kayaknya harus memperhatikan juga apakah memang kita sudah menumbuhkan motivasi kepada siswa sehingga siswa itu bisa melakukan atau menerapkan budaya hal yang positif di sekolah gitu. Karena kan tadi motivasi kan ada beberapa jenis tadi, ada, kalau tidak salah saya ada 3 kan tadi yang ada karena apa tadi saya lupa kemudian kurang lebih ada 3 tadi kan, pokoknya yang karena takut karena hukuman atau apapun itu, atau ingin menghindari sesuatu, terus karena membutuhkan penghargaan, dan satu lagi untuk menyenangkan diri kalau tidak salah kan. Nah, apakah itu memang motivasi itu sudah tumbuh di siswa-siswa kita gitu? Karena yang namanya untuk berperilaku yang apa namanya ini positif, itu juga perlu motivasi dari instruksi dan ekstrinsik siswa juga gitu. Nah, tugas kita sebagai guru juga harus bisa melihat nih apa kita sudah bisa mendukung hal tersebut. Itu sih paling Pak. Baik Bapak Ibu, kita tinggal 5 menit lagi. Kita kasih kesempatan Bu Bayu ya, sedikit mengenai tanggapan ya, apakah budaya positif di sekolah kita sudah dijalankan sepenuhnya atau belum? Tadi baik masukan dari Pak Sehat, dari Bu Guru dan Pak Guru, dengan kebutuhan dasar manusia tadi apakah sudah mencakup semuanya yang diberi oleh murid? Kemudian dari Pak Yuda, apakah sudah terlaksana juga? Silakan Bu Bayu sedikit aja. Sudah banyak Bu Bayu. Makasih Bu Bayu. Kalau semua Bu Bayu pasti semuanya aman. Terima kasih Pak Suratman dan teman-teman yang ingin beristirahat. Nggak boleh ya. Tadi saya masuk, tadi kan saya keluar dulu ya sebentar karena ingin melihat keadaan anak-anak, dan ternyata kelas 6 masih banyak yang bertengger di selasar
kelas. Jadi ya saya berteriak sehingga mereka turun. Nah, namun ada 3 siswa yang masih di kandang, artinya di kelas. Di kelas itu dia kelas 5, 3 orang, yang cowok 1, cewek 2. Terpaksa saya tanya karena yang cowok sedang sakit, yang cewek menemani katanya. Ya sudah, akhirnya aman, sudah ikut latihan pramuka. Begitu saya masuk, saya melihat tadi yang ditampilkan oleh Pak Suratma itu, kalau tidak salah, Maslow itu coba Pak Arif kalau dibukain, saya Maslow itu. Ini. Ya, terima kasih. Di sini teori hierarki kebutuhan Maslow. Ini Pak Suratma memang bertumbuh pada teori Maslow atau tidak? Kalau menurut saya teori ini sepertinya agak tidak relevan dengan keadaan guru yang sedang melaksanakan guru penggerak. Di antaranya yaitu poin kedua, kebutuhan akan rasa aman untuk melangkah ke tingkat selanjutnya. Seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan pada ini yang akhirnya saya garis bawahi, anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih rendah. Itu artinya di tingkat SD memang seperti itu. Kalaupun ini saya nggak tahu kalau guru penggerak mengambil kutipan-kutipannya di mana ya. Artinya kalau saya tahu membuat karya skripsi, tulisan itu harus berpacu pada itu, benar atau tidak. Nah, ini juga begitu. Artinya anak yang membutuhkan pendampingan, namun si guru melenceng atau tidak mendampingi si anak. Namun demikian, hal positif yang sudah dilaksanakan di sekolah ini sudah aman, sudah nyata. Kegiatan yang positifnya sudah nyata. Alhamdulillah keadaan anak-anak juga bisa dialihkan kepada guru yang lain atau kegiatan yang lain. Nah, saya minta biar positif kedua-duanya antara guru penggerak dan siswa. Alangkah baiknya seandainya si guru penggerak mengadakan teori ini, teori hierarki Maslow ini tetap dilaksanakan. Artinya dia melaksanakan pendampingan terhadap siswanya, walaupun kegiatan mereka padat yang tiada henti. Itu aja. Artinya kegiatan positif baik guru maupun siswa sudah terpenuhi di sekolah ini. Kalaupun mau mengambil teori, silahkan, jangan yang mengambil membutuhkan pendampingan orang tua. Itu saja yang saya omongin. Entah saya salah, kalau salah saya mohon dimaafkan. Kalau memang bisa diganti teorinya, silahkan diganti. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Bayu. Dilema lagi kita sebagai guru penggerak. Ya, di satu sisi kita harus mengajar, di sisi lain kita tugasnya sabar-sabar. Ya, ini menjadi tanggung jawab murid kita terhadap guru kepada siswa, tanggung murid kita terhadap tugas kita sebagai guru penggerak. Setidak-tidaknya, kalau saya punya pendapat, mungkin saya kadang-kadang kalau ada tugas untuk dari guru penggerak, saya koordinasi dengan guru kelasnya tersebut.
kalaupun mungkin itu hanya sebatas sharing-sharing saja di dunia maya, saya akan tetap mendampingi walaupun jarak jauh, walaupun di guru piket ya. Memang ini apa ya? Yang tadi saya katakan, guru penggerak ini sebenarnya untungnya apa sih sebenarnya gitu loh, ya? Katanya menjadi kepala sekolah, belum tentu, karena kepala sekolah itu butuh proses, butuh tanda kutip, selain butuh proses, butuh juga money. Ini bukan rahasia umum lagi sebenarnya, ya. Karena saya juga banyak cerita dari teman-teman kepala sekolah, main tenis meja, ngobrol, enak aja, emang nggak butuh duit gitu kan. Ya, jadi itu mungkin memang ya karena saya hobi kegiatan, jadi enak aja gitu loh jalannya. PPG iya, CGP iya gitu, enjoy aja, walaupun memang berat, ya. Yang disampaikan Bu Bayu tadi ya, apakah cocok untuk Mas Law ini? Saya seberapa Bu Bayu, ya. Di samping kita berpenggerak itu harus mendampingi gitu loh. Bagaimana mendampingi pelaksanaan kita saja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu tugas sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya Bu Bayu ketika ada yang harus didampingi anak murid, dua-duanya harus jalan sebenarnya. Itu mungkin juga kita paling ya, dua-duanya harus jalan. Tapi ini menjadi pegangan saya nanti ke depan, ya, supaya tugas pencerdasan anak bangsa dengan tugas pribadi ketika kita sehat tetap dua-duanya jalan. Ya. Kita kembali ke pertanyaan tadi dari Bu Ana, apakah kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi oleh murid-murid kita? Kira-kira sudah terpenuhi belum Bapak Ibu Guru? Mulai dari yang paling bawah, nanti mengkerucut ke atas. Kebutuhan fisiologi. Kira-kira ada nggak kebutuhan fisiologi anak-anak? Alam kubur. Oh, alat ukurnya itu alat kubur lagi. Salahkan bahasa. Ya, jadi kebutuhan fisiologi itu apa ya kira-kira ya? Bahagia, apalagi? Sebenarnya tergantung dari rumah kali ya. Kalau dia kasih uang jajan banyak, itu dia ke sekolah bahagia banget gitu loh. Kalau gurunya marahin, bahagia. Oh, belum tentu juga. Jadi pengaruh dari lingkungan. Bu Ana, belum tentu juga katanya. Fisiologi belum didapat di sekolah kita. Kita naik ke atas, rasa aman. Pastinya sudah rasa aman. Karena kita selalu tanggung jawab terhadap peserta didik kita yang ada di sekolah. Kita harus mengamankan mereka, mulai dari masuk sampai pulang kembali. Kalau di tengah jalan ada apa-apa itu bukan urusan kita, tanggung jawab daripada orang tua, karena kita ada tugasnya hanya di sekolah. Tapi memang sebagai sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setidak-tidaknya kita juga harus sampai ke rumah, sampai aman. Kita telepon orang tuanya, Ibu, apakah si Rudi sudah pulang? Sudah. Itu salah satunya seperti Bu Titi kemarin, bahkan saya sampai jam 6 maghrib. Itu anak muridnya siapa tuh kemarin ya? Anaknya Jaseka belum dijemput sama orang tuanya, ya. Akhirnya saya pulang maghrib habis CPG, kok kamu belum pulang nak? Belum dijemput Pak. Mau orang tua kamu kemana? Nggak tahu Pak. Ayo Pak Guru antar. Akhirnya saya antar ke sana sampai maghrib, ya. Ini bukan secara kebetulan ya, tapi memang kasihan lihatnya gitu. Karena kita tanggung jawab kita semuanya, ya. Tadi kembali ke pertanyaan Bu Ana tadi ya. Kebutuhan fisiologi belum, rasa aman sudah, kasih sayang sudah sih, kasih sayang kita terhadap murid kita, Bapak Ibu sudah enggak? Sudah ya. Tanda kutip tamnya kata Bu Mega, sayang banget Bapak kita. Kenapa? Kelakuannya itu loh yang nyebelin, ya kan? Kalau ngomong tuh kayaknya gimana gitu, bikin kita mau marah, jadi marah. Kalau kita mau sayang orang yang begitu, dilema juga buat kita nih terhadap anak yang satu ini Cipaki, ya. Kemudian penghargaan tadi yang disampaikan oleh Bu Ana tadi ya. Pak Malik, reward terhadap anak-anak kita yang memberikan hal terbaik yang di luar imajinasi mereka. Seperti ada pertanyaan dijawab, bisa kita berikan reward. Saya sebenarnya dulu pernah Pak Malik, ketika di hari Jumat ada yang hafal
surat Wadduha selesai saya kasih langsung, itu otomatis ya. Tapi memang satu sisi tidak baik ya, sisi tidak baik. Itu nanti kita perlu luruskan bersama, apakah baik atau tidak nanti kita bahas bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu guru, lebihnya sudah hampir 1 jam lewat sedikit pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Syah tadi bisa memotivasi kita untuk lebih maju lagi ke depan, sama Bu Bayu juga, sama Pak Nur Arif, sama Pak Yuda, sama Bu Ana. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan, apa yang beliau arahkan kepada kita semua menjadi bekal kita untuk menghadapi ataupun mendidik dan mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Baik Bapak Ibu guru, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya yang telah bersama saya lebih kurang 1 jam. Semoga memotivasi saya untuk lebih mendampingi anak didik kita nanti ke depannya, seperti Bu katakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah. Lanjut.